Pernah gak sih lo diejek sama temen lo atau digibahin dan itu sampai masuk ke telinga lo? Akhirnya lo rebahan, mikirin itu, dan waktu lo kebuang sia-sia. Selamat, lo udah mengklik video yang tepat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, lo juga bisa follow IG dan TikTok gue untuk konten-konten lainnya. Dan ini adalah 3 sikap bodo amat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bodo amat terhadap suatu hal. Bro, tugas kuliah lu gimana? Bodo amat lah bro, gak ngerti gua. Ya gak gitu juga. Bersikap bodo amat bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh kepada orang lain ataupun kepada suatu hal. Bersikap bodo amat artinya kita mengurangi porsi perhatian kita untuk hal-hal yang sepele dan lebih memfokuskan kepada hal-hal yang penting saja. Bukan berarti lo jadi gak peduli dengan tugas kuliah, sekolah, ataupun pekerjaan lo. Tapi bro, gue gak pengen masuk jurusan ini, soalnya bukan passion gue. Iya bro, gue juga mau ngerjain tugas jadinya hampa. Ya karena walaupun lo gak suka dengan apa yang lo lakuin sekarang, itu sudah menjadi tanggung jawab lo. Dan itu menjadi tantangan buat lo selesaikan. Ketika itu sudah menjadi tanggung jawab, berarti itu sudah menjadi sesuatu yang penting. Gua adalah seorang mahasiswa informatika dan selama awal 2 tahun gua kuliah, gua sama sekali gak bisa ngoding. Tapi di tahun ketiga ya, mau gak mau gua berusaha untuk bisa ngoding. Ya karena kalau misalkan gua mau lulus ya otomatis gua harus bisa ngoding. Jadi tolong bedain ya. Yang kedua adalah masa bodoh kepada orang lain. Bro, lu gendutan? Oh iya ya. Kita tetap harus bisa menerima kritikan itu maupun dari teman, keluarga, pasangan, dan orang lain. Tapi ya dipilih-pilih juga, karena gak semua kritikan itu relate sama apa yang lo lakuin dan lo rasakan. Kalau kritiknya membangun ya terapin dalam hidup lo. Dan lo juga harus bisa bedain mana kritikan yang positif dan negatif. Ini contoh kritikan positif yang pernah temen gue lempar ke gue 2 tahun yang lalu. Dia, kamu itu orangnya pekerja keras, kemauan lu tinggi, mau capek, tapi lu tuh cuma kurang satu, open minded. Dan selama 2 tahun itu gua berusaha untuk open minded mungkin. Gua nonton podcast yang Deddy, lihat LC dan lain-lain lah. Dan sampai pada akhirnya gua mencoba membangun usaha dengan temen gue itu. Dan gue tanya lagi, apa yang kurang dari gua? Dan dia menjawab open minded. Tapi gua udah berkembang sangat jauh dari waktu itu. Dan disitu gua tetap menerima ya karena memang semuanya membutuhkan proses. Bedain juga sama kritikan negatif. Contohnya yang pernah orang tua bilang ke gua, udahlah gak usah diet segala, capek, nanti sakit. Mungkin kalau misalkan dulu gua manut sama orang tua gue, mungkin saat ini gue tetap jadi fat boy kayak gini. Dan sikap masa bodoh yang ketiga adalah masa bodoh terhadap kesulitan. Kita juga harus bisa bersikap bodoh amat saat kita berjuang. Pasti capek, lelah, dan karya yang kita buat pun belum tentu dihargain sama orang lain. Caranya untuk bersikap bodoh amat terhadap kesulitan adalah kita harus lebih peduli pada sesuatu yang lebih penting daripada kesulitan itu sendiri. Contohnya, kalau misalkan lo kerja, ingat anak istri lo nungguin di rumah buat lo bawain makan dan susu. Kalau misalkan lo kuliah, ingat orang tua lo jungkir balik di kampung buat ngebiayain lo kuliah. Masa bodoh artinya kita memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil tindakan. Untuk bisa bersikap bodo amat, menurut gua ya kita harus bisa membiasakan diri. Ya emang gak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus bisa nerapin sikap masa bodoh ini sedini mungkin. Karena daripada waktu lo kebuang sia-sia buat hal yang gak penting, mending waktu lo bisa digunain buat maksimalin potensi yang lo punya. Saat kita bisa merasa bodo amat, hidup akan terasa lebih merdeka. Kita gak lagi perlu mikirin hal-hal yang gak penting. Hidup berjalan apa adanya, baik ataupun buruk.
Nah, itulah sikap bodo amat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lu juga bisa komen di bawah kalau misalkan ada sikap bodo amat lainnya yang perlu kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Buat yang mau mengupgrade dirinya lebih baik lagi dari segi fisik, looks, dan attitude, silahkan lu subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Like video ini kalau lu suka sama isi kontennya, dislike aja kalau gak suka. Gue Raditya and see ya.